Salam jumpa kembali di channel ini ya, bersama saya di Belajar IPS dan Geografi. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang mitigasi bencana ya dari segi konsep. Nah, ini lanjutannya sekarang. Nah, jadi bagaimana mitigasi bencana itu secara lebih detail gitu ya. Oke, mari kita lihat bagaimana mitigasi bencana ya. Semoga video yang waktu ini bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang ini lanjutannya. Nah, kemarin ada mitigasi bencana secara konsep sudah kita bahas. Nah, dan ini hari ini ya, kita akan bahas bagaimana tahap di dalam setiap mitigasi bencana yang terdiri dari prabencana, saat tanggap bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Oke, ini kita bahas yang prabencana dulu. Nah, di tahap prabencana, nah ini ternyata ada dua tahap lagi, ya, tahap pencegahan sama tahap kesiapsiagaan. Nah, yang pertama kita bahas konsep dulu. Apa itu prabencana? Namanya aja udah prabencana. Itu berarti tahap sebelum terjadinya bencana. Ya, tahap ini identik dengan aktivitas berupa pencegahan dan persiapan menghadapi bencana. Jadi ini bencananya belum terjadi, gitu intinya ya. Ini sebelum terjadinya bencana. Ya, walaupun beberapa bencana mungkin tidak bisa diprediksi ya, seperti gempa tektonik itu nggak bisa diprediksi kapan terjadinya ya. Nah, kalau bencana semacam itu, nah itu perlu persiapan yang lebih matang lagi ya. Makanya tahap prabencana ini sangat penting. Nah, ada tahap pencegahan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini sebenarnya bukan perorangan yang melakukan ini, tetapi secara kolektif, mungkin melalui lembaga penanganan bencana atau istilahnya yang paling lumrah adalah BNPB gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan daerah rawan bencana. Nah, misalnya di suatu daerah, kira-kira misalnya daerah A gitu, atau contohlah daerahnya Jawa Tengah gitu misalnya. Kira-kira di Jawa Tengah itu potensi bencana apa saja yang bisa terjadi? Nah, itu harus dipetakan dulu. Ya, pemetaan daerah rawan bencananya itu di mana saja. Nah, kemudian setelah pemetaan daerah rawan bencana itu dilakukan, ya sebenarnya pihak yang melakukan pemetaan ini harus mensosialisasikannya kepada masyarakat. Nah, di mana atau apa saja itu potensi bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, menurut pengalaman saya ya, sebagai warga negara, ini jarang dilakukan atau jarang kita temui. Ya, sosialisasi itu mungkin kebanyakan hanya melalui media sosial saja. Padahal tidak semua masyarakat punya media sosial. Nah, kan gitu. Nah, mungkin contohnya bisa dilakukan sosialisasi metode tradisional. Misalnya kayak di balai desa gitu ya, di dusun, di RT, di RW, itu diisikan peta rawan bencana gitu di situ atau disosialisasikan kepada masyarakat bahwa di daerah tempat tinggal kita itu terdapat potensi bencana apa saja. Nah, itu yang pertama harus dipetakan dulu dan disosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, di situ adalah alarm bencana dan bangunan tahan bencana. Nah, apa maksudnya? Ya, alarm bencana itu artinya persiapan ketika bencana itu terjadi. Nah, jadi ada alarmnya gitu. Dan bangunan tahan bencana. Jadi mempersiapkan kalau misalnya membangun rumah, gedung dan sebagainya itu memang dirancang untuk tahan bencana. Ya, itu di prabencana tahap pencegahan. Yang ketiga, nah ini tadi penyuluhan dan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat yang tadi saya bilang masih kurang. Ya, ya coba bayangkan atau mungkin boleh nanti dikomentari ya. Pernah nggak ada penyuluhan tentang kebencanaan di lingkungan tempat tinggal kita? Ya jarang.
Ya, mungkin ada beberapa daerah ya, tetapi tidak merata ke seluruh daerah. Ya, pengalaman saya pun seperti itu. Jadi penyuluhan ya paling enggak lewat media sosial. Ya, itu pun level RT, RW, desa itu nggak pernah melakukan penyuluhan tentang kebencanaan atau apa yang harus dilakukan. Ya, istilahnya mengenai berkaitan dengan mitigasi ini. Pendidikan kebencanaan juga diperoleh ketika, ya, mohon maaf ya, saya pengalaman mengajar IPS, IPAS, SD, SMP, terus geografi SMA, itu yang paling detail hanya dijelaskan ketika di SMA. Jadi materi geografi SMA yang berkaitan dengan kebencanaan, mitigasi bencana. Di SMP nggak ada. Ya, secara gamblang, secara eksplisit gitu materi SMP nggak ada. Nah, ini yang masih kurang. Penyuluhan dan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Padahal ini penting. Ya, inilah sebenarnya yang paling penting. Apa potensi bencana di daerah tersebut, terus bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu yang paling penting nanti. Ya, atau mungkin memang sengaja ini nggak dilakukan ya karena penduduknya terlalu banyak. Ya udah, biarin aja lah mati gitu. Ya mungkin aja kayak gitu kan. Ya ini namanya berpikir radikal. Tapi siapa tahu memang ada seperti itu ya, karena kita nggak tahu dunia ini ada aja gebrakannya ya. Terus di tahap yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan. Nah, apa yang dilakukan? Ya, menyusun langkah-langkah mitigasi bencana. Ini langkah-langkah mitigasinya tergantung bencananya. Ya, misalnya kayak bencana banjir, apa langkah-langkah mitigasinya? Bencana gempa bumi tektonik, apa langkah-langkahnya? Bencana vulkanik apa saja? Terus misalnya badai siklon gitu misalnya, apa langkah-langkahnya? Nah, itu menyesuaikan dengan karakteristik bencananya. Ya nggak mungkin kan kalau banjir mitigasinya ketika saat terjadi bencana bersembunyi di bawah meja, ya kan nggak mungkin. Jadi menyesuaikan itu langkah-langkah mitigasinya sesuai dengan karakteristik bencana, entah itu alam, sosial, teknologi atau teknologi gitu ya. Dan nah ini ada satu rekomendasi gitu ya. Saya lupa juga kayaknya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini ya. Setiap warga masyarakat itu menyediakan ransel bencana. Apa itu? Nah, kata lainnya adalah tas siaga bencana. Nah, ya betul, bentuknya ransel. Ya, jadi kita mempersiapkan ransel yang isinya, nah ini apa isinya? Nah, ini ada kurang lebih 11 yang harus disiapkan di dalam ransel itu. Satu apa? P3K atau obat-obatan pribadi, gitu ya. Misalnya ada yang suka sering bersin-bersin gitu, ya udah siapkan obat pribadi di situ. Nah, itu intinya ya. Terus yang kedua, masker anti debu. Bolehlah masker seperti biasa. Terus ketiga, pakaian dan alat sanitasi minimal. Nah, apa itu pakaian dan alat sanitasi minimal? Ya namanya aja pakaian, ya pakaian kita lengkap gitu ya. Dan alat sanitasi minimal, seperti minimal ya ada sabun. Nah, gitu. Tapi, nah ini ada syaratnya juga. Pakaiannya itu usahakan untuk 3 hari. Jadi mempersiapkan pakaian 3 hari ke depan. Terus alat penerangan, ya tujuannya siapa tahu blackout gitu ya. Terus nggak ada penerangan, ya udah kita punya senter paling nggak, senter kecil gitu untuk mandiri diri sendiri. Nah, yang kelima, uang tunai. Nah, ini bingung juga ya apa manfaatnya uang tunai di situ. Tetapi logisnya seperti ini. Misalnya, ini bencananya terjadi di suatu titik. Contohnya misalnya bencananya terjadi di Pulau Sulawesi ini misalnya. Terjadinya di Sulawesi Utara gitu misalnya. Terus ternyata orang-orang punya saudara mungkin di luar daerah Sulawesi Utara.
Nah, mereka bisa mengungsi ke situ dulu. Nah, siapa tahu perjalanannya nggak ditanggung. Nah, gitu. Jadi uang tunai itu bisa digunakan untuk mengevakuasi diri ke daerah lain. Nah, itu lebih logis lah manfaat uang tunainya di situ. Yang keenam, air minum. Ya, ini paling enggak bisa bertahan menghidrasi kita selama 2-3 hari. Lalu yang 7, makanan awet dan peralatan makan. Alat komunikasi, handy talkie mungkin ya, atau mungkin yang menggunakan gelombang radio, atau HP mungkin bisa, tetapi nunggu sinyalnya beres lagi. Terus peluit, dokumen penting. Nah, apa saja dokumen penting ya? Contohnya misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah, istilahnya yang ada identitas kita. Nah, siapa tahu hanyut gitu ya, kebawa tsunami, terus mayatnya nyangkut, jadi bisa diidentifikasi di ranselnya gitu. Ya amit-amit ya. Terus yang 11, perlengkapan khusus ya, siapa tahu ada orang-orang yang berkebutuhan khusus, jadi silahkan dilengkapi. Nah, pertanyaannya yang sering muncul, ini muat nggak semuanya ini di semua di satu ransel gitu. Saya pernah coba ya, isi semua peralatan ini, dan satu ransel itu gendut sekali jadinya ya. Kayak apa ya? Kayak ransel orang mendaki, kayak ransel orang mau camping. Dan pertanyaan berikutnya, nah setelah kita siapkan ini ya, obat-obatan itu kan bisa kadaluarsa. Terus makanan yang awet itu juga akan kadaluarsa. Sedangkan kita nggak tahu kapan akan terjadi bencana. Solusinya apa? Yaitu diupdate. Misalnya nih, beli obat sekarang, kadaluarsanya 3 tahun lagi. Ya udah, sebelum 3 tahun tuh kita update obatnya. Nah, begitu juga makanannya, misalnya kadaluarsanya setahun lagi. Ya udah, setelah setahun lagi kita update lagi makanannya. Air minumnya juga seperti itu. Bahkan saya pernah itu punya ransel itu air minumnya sampai lumutan ya, sampai kadaluarsa juga. Mungkin ini ransel untuk menunggu bencana sebenarnya nih. Ya intinya apa? Oke, ini boleh dilakukan ya. Sebenarnya ini kalau menurut saya ya, ini nggak wajib, tetapi boleh diaktualisasikan. Nah, gitu ya. Karena ini perlu biaya juga. Dan nggak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Ya. Apalagi yang ada juga kemarin pertanyaan yang nyeleneh tapi logis gitu ya. Kalau misalnya saya sudah mempersiapkan ransel bencana ini, tetapi saya tinggal di rumah atau istilahnya saya taruh di rumah. Sedangkan waktu bersamaan misalnya saya lagi ada di luar rumah, misalnya bekerja di kantor gitu. Tapi saya ranselnya nggak saya bawa. Ternyata pas di kantor bencananya terjadi. Ya betul juga ya, nggak mungkin kita bawa ransel ini kemana-mana ya. Nah itu memang masalah-masalah yang terjadi, jadi polemik yang terjadi terhadap ransel bencana ini. Ya ini pilihan sebenarnya, maka saya bilang tadi ini pilihan masing-masing saja ya. Setidaknya paling enggak inilah beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam rangka menghadapi suatu bencana ya. Itu tahap prabencana. Saya ngomongnya terlalu banyak ini. Terus ketika saat bencana terjadi, nah ini tahap ini sering disebut tahap tanggap darurat. Ya, ini tahap kedua ya. Ketika suatu bencana itu terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tapi mana yang paling pertama yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ini, lindungi diri dulu. Nah, ini yang prinsip paling pertama. Mau yang lainnya, mau ketimbun, mau gimana, ya terserah. Lindungi diri dulu ketika bencana itu terjadi. Bodo amat sama orang dulu. Itu yang paling penting. Ya. Bodo amat sama orang. Nah, terserah lah dia ketimbun, hanyut, terserah. Yang penting saya selamat. Gitu aja dulu. Ini individualistis di sini. Ya. Karena ini seleksi alam. Ya, bencana alam, seleksi alam. Ya siapa yang kuat, ya dia yang bertahan. Kan gitu. Lindungi diri dulu
Ya, seberapa sedih pun itu kejadian di sekitar kita, ya mau nggak mau lindungi diri dulu. Nah, setelah mampu melindungi diri, baru yang kedua ini, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Ya, nah, ini aman kayaknya saya bisa nyelamatin orang nih. Ya udah, saya bisa nyelamatin keluarga saya, ya udah, baru boleh dilakukan. Ya. Nah, misalnya kan kayak gempa besar gitu, ya kita aja masih sempoyongan gitu, ya mending lindungi diri dulu, ya. Nah, setelah itu kalau kita udah nggak sempoyongan lagi, bisa kayaknya mengontrol diri, mengontrol fisik kita, ya udah baru bisa menyelamatkan orang terdekat dulu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, lari jauh dari pusat bencana. Nah, ini, jauhilah pusat bencana itu. Ya, contoh misalnya kayak ada potensi tsunami, ya jauhi pantai. Ya, gempa bumi, jauhi gedung, jauhi pohon, ya, jauhi hal-hal yang kiranya bisa menimbun kita, yang berisiko roboh, kan gitu. Ya, kalau banjir, ya jauhi wilayah genangan banjirnya, gitu. Ya. 3 tahap ini, selamatkan diri, lindungi diri dulu, kemudian selamatkan orang terdekat, lalu berusaha menjauhi pusat bencana. Oh, sebentar. Nah, ini menjauhi pusat bencana. Nah, kemudian prinsip berikutnya ketika melakukan 3 hal ini adalah jangan panik. Nah, ini sebenarnya susah-susah gampang, ya. Katanya sepele, ya, jangan panik. Sepele memang ngomongnya, jangan panik. Ini sulit dilakukan sebagian orang, ya, karena panik itu nggak bakal hilang ketika bencana itu terjadi, apalagi bencana besar. Ya orang gempa istilahnya gempa ringan aja kita udah takut, apalagi yang gempa benar-benar dahsyat, ya. Nggak mungkin nggak panik. Tetapi di dalam kepanikan itu yang paling penting adalah kita bisa mengontrol diri. Apa yang terjadi di lingkungan kita, apa situasinya, dan bagaimana kita harus bertindak. Nah, itu maksudnya jangan panik mungkin. Konsepnya di situ. Ya. Nah, kemudian menyelamatkan orang lain. Nah, ini ada tanda petik, tanda bintangnya, ya. Seperti tadi, hal ini dapat dilakukan jika diri sendiri sudah benar-benar dalam kondisi aman dan tenang. Baru boleh menyelamatkan orang lain, ya. Yang tadi kan menyelamatkan orang terdekat, kayak misalnya keluarga gitu ya. Nah, kalau yang orang lain ya ketika diri sendiri dan orang terdekat itu sudah benar-benar aman dan tenang, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu prinsipnya ketika tanggap darurat. Ya. Nah, kemudian ada tahap pasca bencana. Artinya, ini adalah tahap setelah bencana itu terjadi. Nah, inilah sebenarnya tahap yang paling panjang prosesnya. Apalagi bencana yang terjadi itu tergolong yang bencana besar, merusak, yang istilahnya berdampak skala besar dan luas. Contoh kayak kemarin di 2004, tsunami Aceh. Nah, itu tahap pasca bencananya bahkan sampai sekarang masih terjadi. Ya, menghilangkan trauma. Nanti kita bahas ya. Oke, yang bisa dilakukan adalah bantuan darurat. Itu yang pertama. Ya, mengirim bantuan darurat ke lokasi bencana. Inventarisasi kerusakan. Nah, ini gedung yang rusak ini, jalan yang rusak. Nah, itu inventarisasi namanya. Seberapa kerusakannya. Lalu evaluasi kerusakannya. Mana yang rusak berat, mana yang rusak ringan, mana yang masih utuh. Nah, gitu. Itu dievaluasi. Baru ke tahap pemulihan. Nah, pemulihan itu ya kiranya apa yang bisa dilakukan untuk sementara. Misalnya pemulihan tempat tinggal darurat dulu. Nah, itu misalnya untuk korban bencana. Lalu selanjutnya baru rehabilitasi. Jadi merancang ulang pembangunan, baik itu fisik maupun sumber daya manusianya atau manusianya, bukan sumber daya manusia ya, fisik maupun humannya, direhabilitasi. Baru rekonstruksi. Nah, ini baru praktik pembangunan ulang, entah itu menyusun kotanya kembali,
menyusun perumahannya ulang gitu ya. Dan yang terakhir melanjutkan pemantauan apakah sudah baik atau bagaimana, atau kurang, atau bagian mana yang kurang. Nah, dari runtutan tahapan ini perlu waktu yang sangat lama. Apalagi ini ya rehabilitasi psikis. Nah, ini korban-korban bencana ini menghilangkan traumanya itu susah. Nah, kemarin di tsunami Aceh kan sampai sekarang pun ada beberapa korban tsunami itu yang nggak mau kembali ke Aceh lagi karena saking traumanya. Ada kasus seperti itu, ya. Nah, ada juga teori yang lain ya. Ada 3 tahap manajemen bencana. Jadi manajemen risiko bencana, kedaruratan, sama pemulihan. Nah, ini beda teori saja, tapi prinsipnya sama. Ya, jadi di tahap pra bencana saat atau tanggap darurat dan pasca bencana perlu ada suatu tahap-tahap yang harus dilakukan gitu ya. Jadi manajemen ini yang ditekankan berdasarkan teori manajemen bencana ini. Ya, intinya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, mau rekonstruksi dan melanjutkan pemantauan. Itu ya tahap terakhir. Ya, ini tahap yang paling panjang sebenarnya. Ya, selanjutnya, nah ini peta rawan bencana di Indonesia. Ya, potensi bencana di Indonesia itu tergolong tinggi ya. Mungkin ada bencana alam, bencana sosial, bahkan bencana teknologi juga berpotensi. Dan ini mungkin petanya ini menyesuaikan dengan potensi bencananya alam ya. Nah, ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau bencana alam ya, kalau kita lihat interpretasi petanya, kalau ini Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Kepulauan Maluku ini merah semua, berarti ini cenderung ke bencana alam ya. Karena ini jalur pertemuan lempeng tektonik ya sama Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, itu ya. Jadi di Indonesia ini benar-benar rawan bencana. Tetapi di balik bencana tentunya ada berkah. Kan gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini ada beberapa lembaga yang menaungi bidang mitigasi kebencanaan di Indonesia. Ya, dan banyak ada partisipasi masyarakat juga dalam mitigasi bencana, jadi bisa dibaca secara mandiri ya, ini nggak perlu penjelasan lebih banyak lagi. Oke, itu yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan share juga.